Cina akan menguasai ekonomi Indonesia. Saya baru mau buat kantor kuasa hukum, Thomas. Pak Daud mau membuat kantor kuasa hukum. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Dan pada kali ini beliau membahas tentang berbagai macam tentang bahaya besar yang akan datang khususnya pada Indonesia, tentang Cina yang akan menguasai Indonesia, kemudian tentang robot-robot AI yang semakin berkembang dan apa dampaknya kepada kehidupan manusia, dan juga tentang berita-berita yang viral yang baru aja terjadi terutama di pasar Tanah Abang kalau nggak salah ya. Sahabat terang kemuliaan, sebelum kita masuk ke dalam videonya, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik ya Bapa. Sampai hari ini, sampai detik hari ini Engkau masih memelihara kami. Ampuni kami, sertai kami ya Bapa. Berkati kami Tuhan yang sebentar lagi akan mendengarkan pesan dari hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, sebelumnya di sini akan saya sharingkan seperti biasa satu buah ayat yang kiranya bisa menguatkan iman kita semua, memperdalam iman kita semakin dalam lagi, semakin kuat lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kali ini akan saya ambil dari Amsal, di Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6 akan saya bacakan untuk kalian semua. Amsal 2 ayat 6 dikatakan seperti ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya ulangi ya. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi di sini mengingatkan kita agar kita jangan bermegah diri, jangan sombong. Karena apa? Karena semua itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan kepandaian kepada kita semua. Sahabat terang kemuliaan, kita akan langsung saja saksikan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita langsung saja saksikan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Malam Pak Daud. Malam, Thomas. Malam, puji Tuhan. Kita kembali ngobrol bareng dengan Pak Daud ini dengan santai. Mari Pak Daud bisa berpimpin dalam doa. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat semua Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, malam Pak Daud, kita membahas apa Pak yang hangat-hangat Pak Daud? Apa yang sekarang berita terhangat, Thomas? Tentang ini Pak Daud, sekarang Jakarta ada rahasia barang-barang impor Pak Daud. Ya kan, itu pertama tuh Pak, lagi hangat sekali Pak. Kan itu perlu ditertibkan juga sih Thomas. Karena kalau import ilegal kan merugikan negara. Betul Pak Daud, saya sepakat. Dan yang kedua, merusak harga yang ada dalam negeri. Betul Pak Daud. Terutama yang pabrik atau produksi manufaktur yang ada di dalam negeri. Betul Pak Daud. Nah, perlu Thomas tahu, Ya Pak Daud. 10 tahun ke depan nanti Cina akan menguasai ekonomi Indonesia. Hanya Indonesia Pak, global dunia Pak Daud? Kan saya bicara untuk Indonesia. Untuk Indonesia Pak Daud ya. Wah, menguasai dalam hal apa aja Pak Daud? Sektor yang berhubungan dengan industri, baja, metal.
ya seperti aluminium, aluminium, nikel. nikel. Nah, pengolahannya akan dikuasai Cina. Wow, ya Pak Daud. Itu 10 tahun ke Ke depan. depan. Termasuk IT cyber. Wah, sekarang ini di dunia Pak, Microsoft dan komputer sedang dihack semuanya Pak, sehingga maskapai banyak yang terganggu untuk jadwal penerbangan dan check-innya Pak Daud. Jadi ini nanti akan terjadi yang namanya itu Cina itu menguasai di cyber IT Wah, di Indonesia. Cina udah Karena menguasai harga banyak lebih murah. ilmu pengetahuan Pak ya. Karena harga lebih murah Lebih murah, dan terjangkau dan tidak kalah bagusnya. nggak lebih bagusnya. Termasuk mobil-mobil listrik Pak Daud ya, sudah menguasai di Indonesia Pak. Nah itu udah arah kan Thomas. Sudah arah betul Pak Daud. Mobil listrik banyak yang masuk Indonesia, bahkan yang hybrid banyak yang sangat murah. Bahkan ada mobil yang sangat keren Pak Daud ya, menguasai Indonesia. Nah sehingga Thomas saat ini kenapa saya berkata semua yang ada berkat harus beli tanah? Beli tanah? Karena harga tanah akan naik terus Thomas. Wah, harga terutama tanah naik. Nanti setelah tahun 2027. Setelah 2027 harga naik. Berarti harga untuk tanah orang meninggal juga naik juga Pak Daud ya. Tanah pemakaman. Kuburan aja mahal Thomas. Ya? Kuburan aja mahal. Iya Pak. Apa ini yang di Bekasi Pak Daud? Sekarang saya kasih tahu Thomas. Iya Pak Daud. Misalnya gaji UMR. Udah yang paling tinggi dah. Kita ngomong 5 juta. 5 juta. Ya. 5 juta lebih dikit lah ya. Iya. Dia nabung 10 tahun. Nah, 5 juta kali 1 tahun berarti 60 juta. Betul. Kali Itu 5 tidak tahun. makan, tidak minum loh Thomas berarti. Oh, tidak makan, tidak minum ya. 5 juta kali jadi 30 juta setahun ya. Berarti 60 juta. 60 juta setahun. 10 tahun berapa? 600 juta. 600 juta. Oke. Mau beli properti 500 juta. Hari ini 500 juta tidak bisa kebeli Thomas. Kenapa? Dia nabung 10 tahun lagi harga properti udah naik. 2M lebih. Sekarang aja tanah semeter udah 10 juta Pak. Cari rumah yang RSSSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor susah. Susah sekali. Itu aja harganya udah untuk buruh untuk dapat susah. Makanya kan saya nyuruh dari tahun 2001 beli tanah. Betul. Betul Thomas? Betul. Nah, dan tahun depan Ya. target pajak pasti perketat dan naik. Perketat dan naik. Apa kisahnya nomor KTP sama dengan nomor pajak ya, NPWP. NPWP, NIK menjadi NPWP. Iya. Iya. Tidak ada yang bisa menipu pada waktu sudah. Ya kan, susah lah. Dan perpajakan nanti Ya. akan diperlunak yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Wah. Yaitu Mantap. pertanian. Pertanian pada waktu ya. Karena supaya diarahkan untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan panganan ya. Kedua adalah peternakan. Peternakan. Jadi Thomas, Iya Pak Daud. makanya saya nyuruh semua beli tanah, Di tanah, berkebun, dan peternak Pak Daud ya. karena arahnya demikian. Arah demikian. Berarti kembali ke masa lalu Pak Daud ya. Ya. Nah sekarang ini Pak Daud banyak beredar tentang manusia digantikan dengan robot. Bahkan sekarang ada fenomena robot bisa hamil
menggantikan posisi pasangan hidup itu bagaimana Pak? Perlu Thomas tahu, Ya. 10 tahun ke depan, 10 tahun kemudian, tahun depan, penyanyi pencipta lagu saingannya adalah AI, robot, AI. termasuk pendeta. Pendeta tergantikan khotbahnya dengan robot padahal sudah ada Pak Daud lagi Nah. viral. Tetapi pendeta-pendeta ini hanya bisa yang bertahan, yang punya karunia khusus dan Yang kekhususan Pak Daud ya. Seperti apa Pak Daud? misalnya tentang kesembuhan, tentang karunia Roh Kudus, Urapan Kudus, tentang okultisme. Nah, itu tidak bisa diganti pakai AI. Nggak bisa ya Pak Daud ya. Seperti Pak Daud ini nggak bisa diganti pakai robot Pak Daud ya. Tapi kalau pengajaran Tergantikan. bisa robot. Bisa robot. Tapi kalau pelepasan, kesembuhan, ngusir setan nggak bisa Pak Daud ya. Nah, jadi makanya hamba-hamba Tuhan harus punya karunia khusus Ya. dan kekhususan. Kalau misalnya Pak, mereka ini karunia pengajaran bisa nggak tiba-tiba berubah jadi karunia kesembuhan, marifat, atau mungkin kayak Pak Daud ini bisa nggak Pak? Itu maunya Tuhan. Itu mau Tuhan ya. Berarti tahun depan nih kalau robot makin banyak bermunculan nabi-nabi Pak ya, yang kesembuhan macam-macam Pak Daud ya. Dan ingat sekalinya nyanyi juga pakai AI Robot. bisa, bahkan Betul. lebih bagus. Lebih bagus Pak. Nah, Thomas Bisa aja joget-joget. kalah. Yes. Jadi ingat, Iya Pak Daud. jadi laki-laki normal susah. Cari laki-laki normal susah. Hidup normal susah. Tapi kalau kita anak Tuhan pasti normal. Pasti normal, pasti nggak susah Pak Daud, dijaga Tuhan. Amin. Amin. Sekarang bayangin, anak laki-laki aja kemana-mana harus hati-hati kan? Lu kenapa Pak Daud? Homo, Iya Pak Daud. betul? Pak Daud. Ya. Ada homo, gay, waria, lesbi, Transgender. bengkong. Betul? Betul Pak Daud. Jadi cari yang normal Susah. Hidup normal susah. hidup normal susah. Betul? Betul. Bagaimana Thomas? Luar biasa. Makanya diciptakan robot Pak untuk menggantikan posisi pasangan yang normal Pak Daud. Itu kurang normal, tidak normal. Ya makanya kan fenomena alam apa terjadi seperti yang di Alkitab Pak. Aduh, Ya robot. bahkan kemarin saya lihat di internet ada yang robot bisa hamil dan hamil di luar kandungan Pak. Ada kayak rahim buatan Pak dan tembus pandang terlihat dari pembentukannya Pak Daud. Aduh, saya kurang tahu. Iya Pak, itu fenomena yang sedang terjadi Pak. Yang jelas Iya Pak Daud. pengetahuan itu akan sampai puncaknya. Sampai error Pak Daud ya. Kan seperti dalam kitab Daniel kan. Iya. Ya. Yesus berkata apa? Bila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Betul. Betul? Betul, karena semua tergantikan dengan teknologi Pak Daud ya. Ada kata-kata tentang zaman saat ini yang susah. Apa Pak Daud? Bisnis gelap aja susah. Apalagi bisnis terang. Bisnis gelap aja susah, apalagi bisnis terang Pak Daud ya. Tapi anak Tuhan terang pasti dipelihara. Amin. Sekarang gini, PSK, pelacur, Iya, wanita tunasusila, iya. itu ada yang namanya germonya. Germonya,
penjualnya Pak ada Daud ya. ada mucikarinya, Mucikarinya, ada perantaranya. ada perantaranya. Sekarang Sekarang udah bisa online semua. Termasuk nanti narkoba juga. narkoba juga bisa online Pak Daud ya. Iya. Jadi judi juga dulu kan ada agennya, Heeh, ada pengepulnya. heeh. Nah, sekarang langsung kan Ya, online. online. Nah, jadi bisnis gelap pun Susah. Apalagi bisnis terang Pak Daud ya. ya, kalau kita anak Tuhan, Ya. pasti Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Haleluya. Betul? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Mm-mm. Apalagi Pak Daud yang kira-kira Pak Daud dapatkan yang Pak Daud belum mungkin misteri alam, misteri yang belum pernah Pak Daud ceritakan untuk berbagi untuk bekal ke depan kita Pak Daud. Yang jelas, Mm-mm. tahun depan Mm-mm. resesi ekonomi, Thomas. Tahun depan ini akan dimulai tahun resesi ya Pak ya. Sampai 2026. 2026 kira-kira dari bulan apa Pak dimulai Pak? Menurut prediksi Pak Sekarang Daud. udah mulai toh, Thomas. Oh, sekarang sudah mulai Pak Daud ya. Dengan Bahkan daya beli masyarakat turun. ya, bahkan di sekarang banyak perampok-perampok yang tertangkap dari etnis non Indonesia ya. Jadi Mm-mm. intinya ke situ, Thomas. Ya, artinya Resesi. kejahatan. Berarti Resesi kalau itu udah terasa. resesi naik meningkat, berarti tingkat kejahatan juga tinggi Pak Daud ya. Mm-mm. Wah, hati-hati Gimana? sekali ya. Gimana, Thomas, pandangan saya? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa Pak Daud, luar biasa. Ini saya ngomong Indonesia aja. Ini saya Pak Daud ya. Ruang Tentang 2025 kan sudah saya bicarakan dari tahun 2021, 2022. betul. Sekarang udah pada terasa. Betul Pak Daud. Thomas sudah terasa belum? Terasa Pak Daud. Kalau saya puji Tuhan, tidak, Thomas. Karena tinggal di Boyolali. Karena saya, Thomas, Ya. Tuhan itu baik. Amin. Dari saya lahir Heeh. sampai usia 50 tahun. Ya. Tidak pernah utang bank Mm-mm. sampai detik ini. Wow, luar biasa. 100.000 rupiah pun. Yes. Dahsyat. Nah, Ya. itu semua anugerah, Thomas. Semua anugerah ya. Beli apapun semua cash ya Pak Daud ya. Semua cash. Kalau belum punya duit sabar dulu. Kalau belum punya uang, berdoa dan ikat pinggang. Ikat pinggang artinya puasa. Bertahan. Tapi puji Tuhan, saya itu hidup berkecukupan dan selalu cukup. Amin. Jadi tidak pernah namanya kekurangan, kesulitan, Yes. masalah keuangan. Amin. Dahsyat. Ini rencana, Thomas. Siapa Daud? Saya baru mau bikin buat kantor kuasa hukum, Thomas. Pak Daud mau membuat kantor kuasa hukum. Wow. Kenapa? Nah, nanti kita akan ada penayangan di sana nanti, Thomas ya. Di mana Pak? Di Jawa Tengah atau di Jakarta Pak? Di Jawa Tengah, di Solo. Di Solo ya Pak Daud akan buka ya. Oke. Kenapa? Saya masih ingat, Thomas. Mm-mm. Jadi ini untuk hukum perdata dan pidana, Thomas. Oh, ini bantuan hukum dalam arti untuk masyarakat menengah ke bawah atau gimana Pak Daud? Ya, ini baru dipikirkan, Thomas. Oke Pak Daud. Karena pada waktu saya ngamankan presiden, Mm-mm. menjaga presiden, Mm-mm. saya kan berhubungan selalu dengan One Team Press, Mm-mm. Dewan Pertimbangan Presiden. Mm-mm. Nah, di situ saya lihat
hukum itu sangat penting. Mm-mm. Nah, setelah saya pertimbangkan, saya pikirkan, Mm-mm. makanya saya mulai berpikir untuk buat kantor untuk kuasa hukum, tim Kantor hukum. untuk kuasa hukum, yes. Hukum perdata dan pidana Pak Daud ya. Iya. Wah, luar biasa. Kapan Pak akan direalisasikan Pak? Ini saya baru membangun kantornya, Thomas. Baru bangun kantornya Pak Daud ya. Ya. Karena Bangun dari awal atau ruko Bapak langsung setting menjadi kantor kuasa hukum Pak? dari tanah, Thomas. Langsung bangun dari awal ya? Iya. Wow, luar biasa. Lantai 2 atau lantai 3 antara itu. Antara 3 lantai atau 2 lantai Pak Daud ya? Jadi untuk kantor kuasa hukum. Jadi jemaat Morning Blessing, jemaat Tom Ngopi, Anda bisa nanti kalau perlu bantuan hukum, perlu pencerahan tentang hukum, Anda bisa hubungi Pak Daud Tony nanti timnya, tim lawyer Pak Daud ya. Tim lawyernya nanti ada tim khususnya, Thomas. Wah, tim khusus ya. Termasuk dulu yang pernah bersama saya waktu zaman Pak SBY. Zaman Pak SBY ya Pak ya. Jadi betul-betul yang ahli hukum. Ahli hukum. Jadi ahli untuk akta otentik. Yes. Dasar. Ya. Karena saya lihat banyak kasus-kasus mafia, kasus-kasus hukum di masyarakat, Thomas. Di masyarakat Pak Daud ya. Dan pertama itu, kedua, kan saya dulu ngajar di Akademi Polisi. Ya. Nah, di situ saya mulai paham banyak sekali hal-hal tentang hukum. Iya Pak Daud. Jadi makanya saya berpikir untuk tahun ini buat tim hukum. Buat tim hukum Pak Daud ya. Luar biasa. Bagaimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan juga ada konsultasi hukum gratis. Ada konsultasi hukum gratis Pak Daud ya. Rencana gitu. Rencana begitu Pak Daud ya. Dasar. Supaya untuk berguna bagi masyarakat. Amin. Amin. Karena itu kan baru rencana, Thomas. Baru rencana ya. Nanti Tuhan yang tentukan Pak Daud ya. Santai-santai aja, Thomas. Santai aja dulu. Oke, mungkin firma nanti, Thomas. Bukan LBH dulu. Firma dulu. Oh, firma dulu ya Pak Daud ya. Nggak apa-apa Pak Daud. Yang penting jadi berkat buat bagi yang membutuhkan bantuan hukum yang benar-benar mungkin terjangkau Pak Daud ya. Ya. Kalau bagaimana kalau yang tidak mampu Pak, yang mungkin jadi korban hukum yang benar, jadi salah tersangka, berarti Pak Daud ambil angin segar ya. Pak Daud akan membuat satu badan bantuan hukum ya yang segera akan direalisasikan. Nanti waktunya akan tiba, Pak Daud akan beritahu pada kita semua. Luar biasa. Kita tunggu dalam doa saudara ya, supaya terrealisasikan impian Pak Daud membantu semua orang yang memerlukannya. Ya, ada lagi Pak Daud? Karena banyak sekali. Karena saya itu pernah mengalami berhadapan dengan mafia. Wow. Berhadapan dengan mafia Pak Daud ya. Nah, waktu itu Edi Wibowo almarhum melatih dan mendidik saya untuk masuk ke satu keluarga yang kena masalah dengan mafia. Saya tidak boleh bergerak atau bertindak, tapi hanya melihat. Hanya melihat dan mengetahui. Dan mengetahui Pak Daud ya. Bagaimana mafia bekerja. Bagaimana mafia bekerja. Wow. Nah, di situ tahun ini saya baru berpikir untuk membangun tempat bantuan hukum. Kuasa hukum, tim hukum. Pasti yang saya pilih yang hukumnya, lawyernya
pasti yang sudah tak anggap terbaik. terbaik. Yang sudah punya pengalaman di bidangnya Pak Daud ya. Haleluya. Mungkin juga nanti yang ada yang dari tim elang dulu. Tim elang dulu Pak Daud ya. Pak Daud punya 20 tahun lalu ya Pak Daud ya. Luar Karena biasa. mereka kan sudah di lapangan. Di lapangan Pak Daud ya. Wah dahsyat. Ini kira-kira kapan Pak Daud? Pak Daud punya rencana untuk merealisasikan Pak Daud punya lembaga bantuan hukumnya Pak Daud? Rencana penting bangunan selesai dulu. Ya kira-kira setelah Oktober. Oh, berarti ini Pak Daud sudah lagi bangun Pak Daud ya? Iya. Wow. Berapa tingkat Pak? 2 atau 3 tingkat nih? Mungkin 3 ya. 3 tingkat ya. Kalau nggak 2 ya 3 lah. Wow, dahsyat. Dahsyat. Kita semua dukung saudara ya bahwa pembangunan sedang dimulai, pembangunan untuk bantuan hukum dan segera bisa selesai dan semua lancar dan sehingga menjadi berkat solusi bagi yang berhubungan dengan hukum Pak Daud ya. Karena tahun depan kan banyak masalah-masalah hukum. Banyak masalah hukum ya. Wow. Dahsyat. Padahal Pak Daud nggak sekolah hukum Pak Daud ya, tapi karena pengalaman dari Wampinpres, pengalaman dengan istana, dengan jenderal, banyak hal yang Pak Daud dapatkan sehingga ingin punya kerinduan membantu secara hukum Pak Daud ya. Tim hukum ini nanti akan bergerak. Iya. Dahsyat. Oke, ada lagi Pak Daud? Saya rasa cukup Thomas. Cukup ya, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Silakan Pak Bakti, siapa yang peserta pertama? Michelle Salim Surabaya, silakan bertanya. Ya, mohon doa untuk supaya dilepaskan dari segala kutuk-kutuk nenek moyang, pemberontakan, kehancuran keluarga, semua serangan setan iblis semuanya dihancurkan, ditiadakan. Tangan ya, doa ya. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala jimat. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Lanjut yang kedua, Denis Pandeiro Papua. Pak Denis Pak ini ya. Silakan Pak Deni. Ya Pak Daud, minta didoakan. Kita doakan bagaimana kedepannya ini. Mau pernikahan rencana Pak Daud. Oke, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, berikan jodoh yang terbaik. Amin. Dan apa yang terbaik semuanya Tuhan. Dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Oke. Yang ketiga Pak Denny G, Australia. Selamat malam, Pastor. Ya. Malam, oh Ibu ya, Ibu Denny G, Ya. Australia. Ya. Silakan. Ya. Mohon doa untuk mendapatkan keturunan, terus ada masalah kerja dan dilihat dengan ada kutuk apa tidak saya dan suami, Pastor. Terima kasih. Ya, ada nih kutuk sial nih. Doa ya. Saya atau Yesus. suami, Pak? Ini dua-duanya ikuti ya. Oh, Darah ya. Yesus, Darah hancurkan Yesus. kutuk. Hancurkan kutuk, Darah Yesus, hancurkan Darah Yesus. mantra. hancurkan mantra, Darah Yesus, hancurkan Darah Yesus. jimat. hancurkan jimat. Darah Yesus, Darah bebaskan. Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh Demi jahat nama keluar. Yesus, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, bebaskan. Amin. Amin. Lanjut, Amin. Thomas. Yuk, Terima sekarang yang kasih. keempat, Tita Sari Wardani Madiun. Ya, salam Pastor. Salam. Iya. Silakan bertanya. Mau tanya Pastor, apa saya ada kutuk keturunan ya? Soalnya saya ini masih kondisi minum obat. Saya punya gangguan kecemasan gitu. Oh, ini tak doain ada roh yang ganggu juga angkat tangan ya.
Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Amin. Amin. Oke, yang kelima, Ibu Maria Bangun, Sulawesi, Sumatera Selatan ya. Oke, Ibu Maria Bangun, Sumsel. Shalom. Shalom. Saya mau minta didoakan, ada benjolan di leher dan satu ada di tulang leher, dan juga berdoa untuk anak saya yang saat ini sedang bergumul untuk kuliahnya. Namanya Jeremy, Pak. Jeremy Siahaan namanya. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, sembuhkan diri dari penyakit, tumor, kanker Tuhan, dan Yesus bebaskan, dan Yesus sembuhkan. Roh setan, roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan, dan nama Yesus dimuliakan. Dan berkati jemaat Tuhan untuk sekolahnya, kuliahnya, masa depannya, bebas dari kegelapan, bebas dari kecelakaan, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Thomas. Oke. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, khususnya tentang keadaan Indonesia di tahun depan 2025 dan selanjutnya ya, dan tentang teknologi yang terjadi di sekitar kita dan apa dampaknya khususnya bagi bangsa Indonesia. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Apabila ada di antara kalian terbeban dan ingin didoakan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yerta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan mari kita sama-sama doakan agar Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga dapat mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa sekali lagi dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pesan yang disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Bapa, ampuni kami, sertai kami. Berkati kami semua yang telah menonton video ini, berkati kami semua yang telah mendengarkan pesan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.